Terima kasih Tuhan, jam pemberitaan dari awal pertengahan sampai akhir jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati pagi ini bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Baik, tema yang menjadi tema harmas buat Gereja Sidang Jemaat Allah di tahun ini adalah Man of Integrity with God's Vision, atau pria integritas yang memiliki visi Tuhan. Ini adalah tema yang diangkat oleh kaum pria Gereja Sidang Jemaat Allah di tahun 2023 ini. Tentu tema ini mau mengajak kita semua yang ada di Gereja Sidang Jemaat Allah, secara khusus para pria-pria, para laki-laki ya saudara, untuk memiliki visi Tuhan ya, memiliki visi Tuhan. Ini menjadi penting buat saudara dan saya. Mengapa? Karena ada banyak orang beribadah tapi tidak punya visi. Ada banyak orang yang saudara bergereja tetapi tidak memiliki visi yang jelas. Nah, karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bukan hanya saja bergereja, kita bukan hanya saja beribadah, kita bukan hanya saja menjadi orang Kristen, apalagi menjadi pria-pria secara khusus. Saudara, kita harus mempunyai visi ke depan. Kita harus mempunyai tujuan, mimpi yang besar yang ada di depan kita. Itu hal yang pertama yang saya mau ingatkan lebih dulu. Hal yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang punya visi, tapi visinya itu visi yang sifatnya sementara. Visi yang saudara sifatnya hanya soal jasmani, soal hal-hal yang akan lenyap, hal-hal yang fana. Itu ada orang Kristen yang begitu. Saudara, misalnya saya rajin gereja, saya rajin ibadah supaya saya diberkati secara jasmani. Itu visi juga saudara. Tetapi dengar, itu visi yang terbatas, visi yang akan berakhir, visi yang sementara. Saya selalu katakan, tidak ada orang yang mati bawa kekayaannya, tidak ada orang mati bawa pangkat jabatannya, tidak ada orang mati bawa harta bendanya, tidak ada. Itu artinya bahwa kalau kita punya visi yang demikian, itu adalah sebuah visi yang semu, visi yang sementara, visi yang tidak akan membawa kita untuk melihat sesuatu yang lebih baik di depan kita. Nah saudara, visi Tuhan bukan hal-hal jasmani. Visi Tuhan bukan hal-hal yang sifatnya adalah sementara, seperti yang tadi saya sebut, pangkat jabatan, ya, harta benda, kekayaan, uang, dan lain sebagainya yang kita peroleh di dalam dunia ini. Itu Yesus sampaikan dengan jelas di dalam khotbahnya kepada banyak orang di bukit itu, dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Yesus bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah saudara, artinya Tuhan membawa kita untuk tahu bahwa visi Tuhan bukan soal semuanya itu yang ditambahkan. Itu bukan visi, karena kata ditambahkan itu berarti bonus. Yang ditambahkan itu berarti saudara hadiah. Yang ditambahkan itu berarti sesuatu yang partisipal, sesuatu yang hanya menyertai, bukan yang penting, bukan yang utama, bukan yang menjadi titik atau visi seseorang. Karena itu cuma ditambahkan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya saya ulang lagi. Jadi kita ikut Tuhan, kita menjadi orang Kristen, kita menjadi pria-pria, saudara, integritas, pria-pria gereja sidang jemaat Allah. Kita harus ingat, saya bukan punya visi semu, visi sementara. Karena tidak punya visi yang sementara pun, yang namanya berkat jasmani Tuhan pasti tambahkan. Ada amin? Ya. Tuhan pasti tambahkan, karena hidup di dalam Tuhan itu selalu berpengharapan, itu pasti, saudara.
Ya, karena itu ingat, kita mau belajar visi ini bukan visi yang sementara. Kita mau belajar visi ini bukan visi-visi yang semu, visi yang akan berakhir di ini dunia ini, tapi Tuhan mau kita sebagai pria-pria, sebagai umat Tuhan secara umum, kita memiliki visi Tuhan, God's vision, visi Tuhan yang akan membawa kita melihat sesuatu yang luar biasa secara iman dan secara rohani. Ada amin. Mari saudara, saya mau tunjukkan dulu beberapa ayat-ayat seputaran visi yang menjadi penting di dalam hidup kekristenan kita. Kita mulai dengan kitab Amsal, pasal yang ke-29, ayat yang ke-8. Mari kita 18, kita baca bersama-sama teks ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bila tidak ada wahyu, terjemahan bahasa Inggris kata wahyu di sana ditulis yang kata vision atau visi. Jadi kalau kita mau artikan ini kalimat lebih jauh, maka bila tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saudara, jadi visi itu dikontraskan dengan hukum, aturan, undang-undang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi artinya begini, yang namanya visi Allah itu membuat orang hidupnya menjadi teratur. Visi Tuhan itu kalau dimiliki oleh seseorang, hidupnya tidak menjadi liar. Orang kalau memiliki visi Tuhan, dia akan hidup di dalam hukum-hukum Tuhan. Kalau orang memiliki visi Tuhan, dia akan berpegang pada firman Allah. Kalau orang memiliki visi Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia pasti akan berbahagia. Ada amin? Nah, karena itu, pagi hari ini, kalau saudara memiliki visi Tuhan, pasti hidup akan jadi teratur. Saudara, kita tidak akan jadi liar. Visi itu membuat kita semakin mentaati aturan, berpegang kepada aturan. Visi membuat kita semakin, saudaraku, cinta kepada kebenaran, cinta kepada aturan. Itu orang punya visi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena visi itu membuat orang melihat jauh ke depan. Visi itu membuat kita memiliki sebuah target. Visi itu membuat saudara dan saya ingin mencapai sesuatu. Dan tidak mungkin orang mencapai sesuatu tanpa aturan, mencapai sesuatu tanpa undang-undang, mencapai sesuatu tanpa prinsip yang benar. Itu tidak mungkin. Ya. Makanya hidup kekristenan ini butuh yang namanya visi. Ya. Sebab kalau saudara punya visi, hidup akan teratur. Ya. Saya omong saja secara jasmani. Kenapa kita rajin gereja? Ya. Karena ada visi. Ada visi. Visi itu bikin kita taat, rajin beribadah. Kenapa saya rajin melayani? Visi membuat saya taat untuk melayani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa saya mesti rajin doa? Karena visi membuat saya hidup di dalam aturan yang namanya doa. Kenapa saya, saudaraku, mau memuji menyembah Tuhan? Karena visi membuat saya mau memuji dan menyembah Tuhan. Aturan itu kan, memuji menyembah Tuhan itu aturan, doa itu aturan, ibadah itu aturan. Ya, saudara, karena ini kan semua firman Tuhan yang ngomong. Ibadah, berdoa, ya saudara, memuji menyembah Allah, itu firman Tuhan yang ngomong. Tapi bagaimana orang bisa taat kepada yang tadi saya ngomongin kalau dia tidak punya visi? Itu impossible, makanya liar. Saudara, contoh lain tadi kesaksian. Kenapa saudara mau memberi perpuluhan? Karena saudara punya visi. Kalau saudara tidak punya visi, saudara tidak mau taat aturan yang namanya memberi persembahan persepuluhan. Ya, karena saudara tidak ada visi. Tapi kalau ada visi, orang taat memberi. Karena saya tahu, saudara terkasih dalam Tuhan, ada aturan yang mengatur soal itu. Ada firman yang bicara soal itu. Dan saya punya visi. Karena saya punya visi, saya melakukan. Saya ada tujuan, maka saya melakukan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Nah, karena itu ingat baik-baik, apapun yang saudara lakukan di dalam hidup ini, itu hanya bisa terjadi kalau didorong oleh visi yang jelas, visi yang benar. Kalau visi tidak benar, visi tidak jelas,
Nanti hidup-hidup dalam aturan hanya hitung menit, hanya hitung saudara jam, hanya hitung waktu. Makanya saya selalu katakan, ada orang yang sebentar bertobat, sebentar kumat. Ada orang yang sebentar setia, lama-lama tidak setia. Ada orang yang sebentar taat firman, sebentar tidak taat firman. Ini orang tidak ada visi. Karena kalau ada visi, apapun yang terjadi tidak akan bisa membuat orang itu keluar dari aturan. Karena visi tidak pernah berubah, tujuannya jelas. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya. Visi Tuhan itu tidak pernah berubah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya penting sekali anak-anak Tuhan hidup ini jadi orang Kristen itu butuh visi. Saya ulang itu kalimat Amsal 29 ayat 18. Tidak ada visi, kita jadi liar. Bahasa yang lebih sederhana, kita harba biru. Tidak ada visi, kita hidup itu asal-asalan. Tidak ada visi, kita Kristen tempelan. Tidak ada visi, kita cuma jadi ya begitu, yang penting sudah saya agamawi, KTP Kristen dan lain sebagainya. Dia tidak punya visi. Orang kalau punya visi, dia akan punya sesuatu yang namanya aturan. Dia berpegang dan dia pasti akan bahagia. Saudara terkasih, yang kedua, 1 Korintus 9 ayat 26-27. Mari kita baca, ini ayat firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan kata di situ, aku tidak berlari tanpa tujuan. Itu lebih tepat, aku tidak berlari tanpa visi. Aku bukan petinju yang tidak punya visi sehingga pukul sembarangan. Tidak. Ya, aku adalah seorang pemberita Injil yang memiliki, ini kalimat yang lebih gampang diartikan. Aku ini seorang pemberita Injil yang memiliki tujuan, memiliki visi. Ya, jelas. Sebab aku tidak mau, kalau aku tidak punya visi, Paulus bilang, jangan sampai habis saya memberitakan Injil, habis saya melayani, habis saya khotbah, habis saya melakukan ini dan itu untuk Tuhan, tapi akhirnya saya sendiri ditolak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata ditolak itu ditulis dengan kata adokimos. Nanti di bagian terakhir kita akan bahas ayat itu. Ya saudara, artinya gagal. Saya tidak mau jadi gagal. Ya. Artinya kalau orang tidak punya visi, gagal dia. Ya. Orang kalau tidak punya tujuan, gagal. Makanya orang Kristen harus punya visi. Visi itu membawa saudara dan saya memiliki target pencapaian. Saudara lihat Filipi pasal yang ketiga ayat 14. Ya, mari kita baca ini firman Tuhan. Sekali lagi dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jadi orang kalau ada tujuan itu dia tahu, oh saya lari di mana? Saya lari ini di panggilan sorgawi dan aku akan memperoleh hadiah, itu kata firman Tuhan. Jadi kalau kita punya visi, saya ulang, kita tidak akan mandek di tengah jalan. Kalau kita punya visi, kita akan sampai titik akhir, sampai terima upah, sampai dapat mahkota. Itu orang yang memiliki visi Tuhan, God's vision. Itulah pria-pria integritas, itulah pria-pria GSJA, itulah orang-orang percaya. Kita semua harus punya God's vision. Kita harus punya visi Allah yang membawa kita sampai titik akhir, di mana kita akan menerima mahkota kebenaran. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Makanya khotbah pagi ini saya akan sambung dengan khotbah saya yang berapa minggu lalu, ya saudara, tentang jangan menyesal. Ya. Kalau orang tidak memiliki visi, dia akan menyesal pada akhir-akhir terakhir. Pada waktu kedatangan Tuhan dia akan menyesal. Saudara, saya pakai istilah kukosde alias kuah kosong adik. Ya. Kalau Anda jadi Kristen yang tidak punya visi, nanti kuah kosong. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, akan kuah kosong.
Rajin pergi gereja tapi tidak ada visi, itu nanti tidak sampai garis akhir, gagal. Kenapa? Karena waktu kita sedang menuju garis akhir, tantangan tidak sedikit. Saudara, waktu kita sedang menuju garis akhir, masalah tidak sedikit. Waktu kita sedang menuju garis akhir, cegahan setan tidak sedikit. Dan kalau orang tidak tahu visinya apa, tidak tahu tujuannya apa, dia mandek di tengah jalan, dia mundur, dia berhenti. Dan saya ulang, waktu Tuhan datang kembali, kukosde. Mau kuah kosong? Mau kuah kosong? Saya mungkin di akhir khotbah saya itu saya tanya, maukah orang jadi pegawai negeri, saudara, tapi tidak terima gaji sama sekali? Ya, orang lain terima gaji, dia tidak terima gaji, dia bilang yang penting saya PNS. Tidak mungkin, saudara. Itu hanya PNS yang mungkin gila saja. Orang semua yang namanya kerja, dia mau dapat gaji. Ya, hidup kekristenan ini, ingat, bukan hanya sekedar Kristen. Kita rindu waktu Tuhan datang kembali, kita sampai garis finish, kita dapat mahkota, kita dapat yang namanya saudara upah yang Tuhan janjikan kepada kita sekalian. Nah, itu dibutuhkan yang visi. Visinya mesti jelas. Makanya visi kita tidak boleh hanya pada seputaran duit, seputaran pangkat, seputaran jabatan. Itu kita terima di dunia ini. Ya, saudara, lihat, saya mau tunjukkan ayat ini, Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Coba tampilkan dulu. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Coba ditampilkan. Kasih layar hitam. Matius pasal 6, ayat yang ke-5. Ayat yang ke-4. Oh, betul ayat 5. Ya, perhatikan, saya bacakan ini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Ini tujuan salah, visi salah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, saudara, ayat itu mengatakan sudah dapat upah. Itu berarti sewaktu mereka berdoa, Tuhan kasih upah. Tapi hanya waktu itu saja. Sudah mendapat upah, nanti tidak dapat upah lagi, nanti tidak dapat hadiah lagi. Kenapa? Karena visinya keliru, karena tujuannya salah. Karena, saudaraku, visinya bukan visi Tuhan, bukan God vision, bukan. Tetapi saudaraku, tujuannya cuma pada hal-hal sementara, yang namanya dipuji orang, dilihat orang. Ya dapat lu pujian, lu sudah dapat itu upah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi nanti kuah kosong ada. Ya, nanti kukos deh, karena visinya tidak sampai terakhir. Visinya cuma mau dapat pujian. Visinya supaya orang puji, bilang, oh saya rajin doa, supaya orang tahu bahwa saya rajin ibadat. Oh, visi begitu. Nanti kuah kosong. Saudara, kalau visi cuma supaya saya kaya, supaya saya diberkati, itu nanti kita kuah kosong, karena kita sudah dapat upah di ini dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya kita tidak usah, kita jangan mau, saudara, jadi orang Kristen yang hanya mau sesuatu yang sementara. Visi begini ini mesti dirubah, tujuan begini ini mesti dirubah. Saudara, visi kita harus jelas. Visi kita bukan yang sekarang, tapi visi kita adalah panggilan surgawi. Hadiah yang Tuhan sediakan bagi semua anak-anaknya yang memiliki visi yang jelas. Amin. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-14. Coba lihat ini ayat 1 Korintus 3 ayat 14. Perhatikan, saya bacakan. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ya, saudara. Lalu ayat yang ke-15, 1 Korintus 3. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ini yang namanya kuah kosong ini. Ya, saudara. Karena visi tidak betul, visi tidak jelas. Paulus ibaratkan dengan visi atau membangun dengan menggunakan kayu, rumput,
jerami, itu akan habis terbakar. Karena semua pekerjaan kita akan diuji dengan api. Jadi yang tak bertahan adalah mereka yang sungguh-sungguh, saudaraku, bekerja dengan visi, dengan tujuannya Tuhan, dengan aturannya Tuhan, dengan tujuan yang jelas, bukan tujuan sementara, bukan tujuan semu, tapi tujuan abadi, tujuan kekal. Mereka lah yang akan menerima upah kalau pekerjaan mereka diuji, tidak akan terbakar, tapi akan semakin mengkilat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, karena itu pagi hari ini sekali lagi, mari kita semua yang hadir, ayo miliki visi dari Tuhan. Kembali ke slide kita. Miliki visi yang dari Tuhan. Kalau kita tidak memiliki visi dari Tuhan, sekali lagi saudara, kita akan kuah kosong. Tapi kalau kita sungguh-sungguh memiliki visi, hidup kita teratur. Kalau kita memiliki visi, hidup kita akan, saudara, punya target. Saya mau mahkota abadi Tuhan Yesus. Pokoknya kalau belum mahkota abadi, saya tidak akan berhenti untuk berjuang. Saya tidak akan berhenti di tengah jalan. Kalau saya belum sampai titik akhir, saya belum sampai garis finish, saya tidak akan berhenti. Apapun yang terjadi, aku akan tetap maju. Aku akan tetap ke depan. Aku akan melihat tujuan yang jelas. Aku akan punya visinya Tuhan itu. Apapun yang terjadi, pantang bagiku untuk mundur, pantang bagiku untuk berkata menyerah, pantang bagiku untuk berkata sudahlah. Tidak ada kamus itu bagi anak-anak Tuhan yang memiliki visi, karena dia tahu ada mahkota yang Tuhan janjikan, kebukaan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Lihat 2 Timotius 4 ayat 6, 7, 8. Perhatikan teks ini. Saudara terkasih, Paulus kasih nasihat sama anak rohaninya yang bernama Timotius. Paulus bilang begini, saudara, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, anakku Timotius. Aku sudah mencapai garis akhir. Aku sudah pelihara imanku, saudara. Lalu dikatakan di ayat 8, sekarang Timotius, sudah tersedia bagi saya Paulus ini mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus bilang, saya sudah sampai garis akhir. Waktu dia omong kepada jemaat Filipi, dia belum sampai garis akhir. Tapi waktu dia omong kepada Timotius di Efesus, dia bilang, darahku sudah mulai dicurahkan. Ayat 6, saat kematianku sudah dekat. Sudah dekat. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tidak bermain di dalam gelanggang pertandingan. Dia tidak orang yang hanya sekedar berlari tanpa tujuan. Dia bukan menjadi petinju yang sembarangan saja memukul. Dia punya visi yang jelas. Panggilan surgawi, mahkota abadi yang Tuhan janjikan buat dia. Ada amin? Semua rindu mahkota itu? Semua mau mahkota itu? Amin. Jadi kalau Tuhan kembali datang, sesuai dengan 1 Tesalonika pasal yang keempat, sangkakala Allah dibunyikan, orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Maka saudara yang terkasih, nama kita disebut di sana. Waktu itu nama saudara akan disebut di sana. Seperti Paulus yang menerima mahkota, demikian kita pun satu persatu akan menerima mahkota. Tuhan akan menunjukkan bahwa semua pekerjaan kita sudah diuji oleh api. Dan kita boleh lolos karena kita mempunyai tujuan yang jelas. Kita punya visi yang jelas. Waktu Tuhan uji benar, ternyata dia bukan mencari pujian. Dia bukan mencari harta dunia. Dia bukan mencari pangkat jabatan. Dia bukan mencari kekayaan. Dia bukan cari hal-hal yang sementara. Tapi dia cari mahkota abadi. Di saat itulah Anda dan saya akan terima apa yang Tuhan janjikan itu buat kita sekalian. Ada amin? Makanya Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 berkata begini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Perhatikan teks ini.
Kitab Wahyu pasal 13. Orang yang mati di dalam Tuhan itu, sekali lagi, mereka beristirahat dari jerih lelah mereka, tapi perbuatan baik mereka menyertai mereka. Teks itu mengatakan, 14:13, balik. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah berbahagia orang-orang yang mati dalam Tuhan. Ini tentu orang yang punya visi. Sekarang ini sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena jemaat sambung itu kalimat 1, 2, 3. Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi Tuhan tahu, kalau visimu bagus, rajin gerejamu dicatat. Ya. Kalau visimu betul, saudaraku yang dikasih, doamu dicatat. Kalau visimu betul, persembahanmu dicatat. Kalau visimu betul, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau visi salah, biar rajin gereja, Tuhan tidak hitung. Tuhan hitung kapan? Ya waktu kita masih hidup, terima. Ya. Kita tidak sia-sia jeripaya kita waktu ikut Tuhan. Tapi ingat, jangan punya visi sementara. Kalau punya visi sementara itu bonus tambahan. Ngapain cari yang tambahan? Cari itu yang bukan tambahan, yang inti. Saudara, inti itu yang dicari. Tapi orang banyak tidak pusing inti, pusing yang sementara. Nah, nanti inti kuah kosong. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi, saudara terkasih dalam Tuhan, ingat, kita melakukan apa saja untuk kehidupan kerohanian yang sesuai dengan firman Allah. Tujuannya bukan hal-hal yang sementara. Karena kalau sementara, percuma. 1 Korintus 15:58 juga bilang ini. Mari kita lihat. 1 Korintus 15:58. Perhatikan teks ini. 1 Korintus 15:58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini orang yang punya visi. Orang kalau punya visi itu berdiri teguh, tidak ada yang bisa goyang dia. Saudara, dia punya prinsip, aturan yang jelas, karena dia punya visi. Seperti kitab Amsal tadi sudah katakan, dia akan pegang firman, aturan. Dia akan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kata selalu itu berarti baik tidak baik, susah tidak susah. Ya saudara, duka tidak duka, ya, senang tidak senang, itu namanya selalu. Ya. Dalam pekerjaan Tuhan, orang seperti itu, firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jemaat sambung 1, 2, 3, tidak sia-sia. Visi jelas, saudara. Kemarin saya KKR di Malaka, saudara terkasih dalam Tuhan, dong bilang, Bapak, di ini tempat pernah orang Kristen dibunuh. Saya ingat kesaksian Bapak John Adu waktu mereka penginjilan pertama ke Atambua, ke Malaka, dan kemudian memang salah satu temannya yang Famdun dibunuh di daerah itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, mereka dapat apa? Kalau dengar kesaksian Bapak John, saudara, mereka itu disebut tenaga volunteer. Ya, jadi mereka waktu itu kan masih digemit. Ya, saudara, mereka pergi penginjilan, tidak ada yang suruh mereka, tidak ada yang bayar mereka, bahkan akhirnya mesti taruhan nyawa. Tetapi saudara, mereka lakukan itu dengan penuh cinta kasih. Penuh cinta kasih, penuh pengorbanan, bahkan mati di pelayanan. Tapi orang seperti ini Tuhan sudah catat jerih payahnya. Dia tidak dapat upah di dunia ini, tetapi upah yang namanya mahkota sorga, panggilan sorga, hadiah yang Tuhan sediakan. Seperti yang Paulus katakan itu, Tuhan sudah siapkan buat orang-orang yang tidak goyah, tidak lari, tetap giat, berdiri teguh dalam pelayanan, tetap setia dengan Tuhan. Ini orang-orang akan terima upah yang dijanjikan Tuhan. Sehingga itu gereja, saudara, bisa dibangun hari ini, di pelosok sekali, ya saudara. Saya pikir Malaka itu sempit, ternyata Malaka itu luas sekali, saudara. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, waktu sampai di itu tempat, saya tanya, Pibetun sudah dekat kok?
Dia bilang, "Bapak, jauh ini pi Kefa lebih dekat." Hei, kok dari mana kita putar, sekarang sudah dekat Kefa lagi. Ya saudara. Wah, tapi kok di tengah-tengah hutan itu ada gereja yang berdiri. Cek. Ada orang yang tidak menyerah, yang punya visi, yang punya target. Melayani Tuhan bukan untuk hal-hal sementara. Melayani Tuhan bukan untuk kumpul harta. Melayani Tuhan karena ingin visi kerajaan Allah dinyatakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, itu penting. Hari ini kita semua yang hadir, ibadahkah, doakah, baca Alkitabkah, saudara, semua yang kita lakukan secara rohani, jangan pikir hal-hal yang sementara. Jangan punya visi duniawi. Jangan punya visi semu, jangan punya visi sementara, tapi milikilah visi ke depan. Supaya kalau Tuhan datang, saya ulang lagi ini kalimat, Anda tidak kuah kosong, Anda tidak sia-sia, Anda tidak jadi orang yang percuma mengiring Tuhan. Sebab saudara ingat, kalau kita dapat di dunia ini mau tahan berapa lama? Paling top saudara kita makan 70-80 tahun, kita sudah tidak bisa nikmati lagi. Harta yang kita peroleh, uang yang kita peroleh, pangkat yang kita peroleh, semua yang kita peroleh di dunia ini sifatnya sementara. Ada batas limitnya, ada batas waktunya. Jangan hanya pikir hal-hal sementara, pikirlah hal yang kekal. Karena yang kekal itu kita akan nikmati selama-lamanya. Bukan 1-2 hari, bukan 1-2 tahun, tetapi kekal abadi selama-lamanya. Makanya waktu di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus, saudara murid-murid bertengkar, Yakobus dan Yohanes bertengkar. Tuhan Yesus, nanti kelak kalau engkau datang, siapa yang lebih besar di dalam kerajaan Allah? Dong tahu bahwa di kerajaan Allah itu ada posisi. Di kerajaan Allah itu bukan sekedar hadir dalam kerajaan Allah, tapi ada status posisi. Makanya dong dua kejar, saudara. Lalu Yesus tidak bilang begini, jangan omong itu tidak penting. Bukan. Yesus beri jawaban jelas. Kalau kamu mau menjadi yang terbesar, jadilah pelayan atas semua. Jadi hamba atas semua. Siapa itu pelayan? Siapa itu hamba? Saudara, hamba dengan pelayan dengan pembantu itu tidak sama. Ya, hamba dan pelayan yang di alam Alkitab, maksud saya dengan pembantu yang sekarang di dunia nyata realit, tidak sama. Karena kalau pembantu bayar gaji terlambat, dia bangun fuik. Saudara, pembantu lu bayar gaji terlambat, dia cari majikan baru. Pembantu saudara terkasih dalam Tuhan, tiap hari dia Google search, dia cari di mana lagi gaji lebih besar dari ini tempat. Dia tidak bisa bertahan di satu tempat selama-lamanya. Itu pembantu. Tetapi yang namanya pelayan, dia tidak punya hak. Haknya dicabut, saudara. Ya. Dia wajib bekerja kepada satu tuan selamanya. Dan dia tidak boleh minta apa-apa, karena dia sudah dibeli di pasar mudah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau kita mau mengikuti ini Alkitab katakan, itu berarti saudaraku, seorang pelayan itu dia tidak punya target visi duniawi, tidak ada. Saya jadi pembantu sekian tahun supaya saya pulang pisapung kampung di Kolbano bangun rumah seperti pembantu-pembantu sekarang di Malaysia, Singapura. Itu tidak ada, saudara terkasih dalam. Dulu tidak ada. Tidak ada bayangan dalam pikiran otak mereka. Makan saya secukup. Dapat tampung di itu rumah saya bahagia. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya Yesus pakai itu kalimat. Kalau kau mau terbesar dalam kerajaan Allah, jadi pelayan. Artinya apa? Melayani jangan pakai target. Setia jangan pakai target. Saudara terkasih, iring Tuhan jangan pakai target. Bukan untuk mendapatkan sesuatu apapun di dunia. Tidak. Sungguh-sungguh kita lakukan hanya satu, demi kepentingan kerajaan Allah. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, siapa yang melakukan itu, dia terbesar di dalam kerajaan Allah. Kita semua yang hadir sekali lagi, mari kita mau terima bagian yang Tuhan janjikan kalau kita punya visi yang jelas. Nah, mari kita perhatikan sekarang saudara, bagaimana supaya kita betul-betul menerima upah, berjalan di dalam visi Tuhan. Orang yang berjalan dalam visi Tuhan itu memiliki ciri. Ya. Apa saja ciri orang yang memiliki visi? Ya. Yang hidup di dalam aturan firman Allah, yang tahu tujuan garis akhir,
yang tahu bahwa ada panggilan surgawi, ada mahkota. Oh, itu orang ada ciri-cirinya. Paulus berkata, mari yang pertama kita lihat 1 Korintus 9 ayat 24. Bersama jemaat kita membaca teks firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saya garis bawahi kalimat berlari, larilah begitu rupa. Lalu saudara, dikatakan juga di dalam ayat yang ke-26 itu ada kalimat kembali, aku bukan seorang pelari yang tanpa tujuan. Ada kalimat berlari lagi. 3 kali Rasul Paulus bicara soal berlari. Larilah begitu rupa, lari. Nah, apa makna kata berlarilah begitu rupa atau lari? Nah, saudara, kata ini ditulis dengan kata bentuk presepe preo. Ini dalam bentuk imperatif, saudara. Imperatif itu artinya kata perintah. Imperatif present, kata perintah yang terus menerus. Jadi presepe atau preo, asal katanya preo, itu adalah kalimat perintah. Yang namanya perintah itu tidak boleh lawan. Yang namanya perintah itu wajib. Yang namanya perintah no option, tidak ada pilihan. Itu yang namanya perintah. Jadi kalau Tuhan bilang presepe, preo, berlarilah begitu rupa, tidak ada pilihan. Saya tidak bisa pilih. Tuhan, saya tidak mau lari, saya mau jalan kok. Tuhan, saya tidak mau lari, saya mau duduk. Tidak bisa. Presepe itu imperatif. Harus lari, tidak ada pilihan. Itu orang punya visi. Jadi kalau kita punya visi, tetapi kita mau duduk nyantai, ya, Tuhan suruh lari, kita jalan di tempat. Itu yang namanya tadi Amsal 19:28 bilang lu liar, manusia liar. Ya. Karena orang punya visi itu dia pegang aturan. Aturannya apa? Perintahnya apa? Perintahnya lari, tidak boleh jalan. Perintahnya tidak boleh duduk. Perintahnya tidak boleh jalan di tempat, apalagi mundur di belakang. Tidak boleh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu orang yang punya visi. Presepe. Ya, imperatif present ini terus menerus, lari tiap hari. Nah, kata presepe atau preo itu memiliki makna, saudaraku, cepat-cepat untuk sebuah kemajuan. Jadi saya lari, yang Paulus maksudkan itu adalah maju. Mau bertumbuh, mau naik level, mau naik kelas, naik tingkat. Itu orang punya visi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya visi misalnya ya, visi dunia ini, mau jadi dokter. Saudara, ini visi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau mau jadi dokter, maka dari kecil sudah mulai belajar. Matematikanya mesti bagus, biologinya mesti bagus. Saudara, itu mesti dididik terus, dipacu terus. Naik SMP, naik SMA, mesti kelas IPA. Ya, tahu saudara, belajar tambah hari. Karena tujuannya jelas, saya mesti jadi dokter. Visinya jadi dokter. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, bagaimana mau jadi dokter? Matematika 4, biologi 3. Tahan kelas 5 kali. Saudara, orang semua sutamat, dia masa putar di kelas 3, kelas 4. Akui. Itu orang tidak ada visi. Orang kalau punya visi, mau jadi dokter, belajar. Terus, tingkatkan terus. Itu visi. Nah, bagaimana Anda dan saya mau terima mahkota kemuliaan, mau dapat hadiah, lari main gila. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ikut Tuhan main gila, itu mimpi. Itu mimpi, saudara. Orang lain sudah di setengah bagian lari, sudah lagi sedikit sampai garis finish, kita main begini terus. Ya, karena memang kita tidak ada visi. Kita di sini terus. Padahal targetnya ada di sana, panggilannya di sana, hadiahnya di sana. Kalau hadiah di sini berarti setiap hari saya mesti maju dong. Maju, maju, maju.
Supaya sampai hadiah. Bagaimana hadiah di sana? Samain di sini terus. Capek-capek duduk, ya tidur. Itu yang orang tidak punya visi. Pria integritas, saya ulang, punya visi. Amin. Ini salah satunya ini, cepat dengar firman, ya. Cepat doa, cepat baca Alkitab, cepat saudara. Itu penting. Tapi banyak orang Kristen tabalik sesuai dengan Yakobus 1 ayat 19. Dong punya bukan cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk cepat untuk marah, cepat untuk berkata-kata, tapi dengar tidak, maju tidak mau. Saudara, Kristen seperti ini tidak bisa. Sampai kapanpun Anda tidak akan terima. Makanya saya ulang, nanti kita kuah kosong. Karena Tuhan mau target itu harus Anda sampai. Sementara Sumati target belum sampai. Saudara, kenapa? Karena banyak jalan di tempat. Karena banyaknya tidak maju. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Sebentar maju 2 langkah, mundur 3 langkah. Umur 50. Ya saudara. Sebentar lagi maju, mundur 2 langkah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Maju 1 langkah, mundur 2 langkah. Umur naik 60. Saudara. Nanti lagi dia maju. Karena lagi senang-senang mau maju, saudara. Maju lagi, maju 4 langkah, ada masalah di tengah jalan, mundur lagi, saudaraku. Ya ini lebih sedikit 2 langkah. Tahu-tahu tidak sadar umur 75 tahun. Tidak bisa bikin apa-apa, telinga sutuli, mata surabun, ya, jalan pincang kiri, pincang kanan, tinggal tunggu hari H. Anak dong siap peti mati. Ya sudah. Sapung bayi mau meninggal 5 tahun sebelumnya. Sapung mama dan sapung om siap peti jenazah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Waktu itu saya ingat tuh. Karena sapung mama bilang, saya ada di Timor Leste, Timur nih jauh. Nanti kalau saya pisah sampai situ, itu dulu lagi sudah jalan kan apa kabar punya. Kita mesti langgar tuh Sungai Loes itu. Ya ngeri, ya saudara. Jadi saya bilang, saya kirim uang kalau siap peti memang, kakak. Kasih tahu sapu om itu. Soalnya bapak tuh sakit-sakit, tapi bapak tuh sakit-sakit dia tahu mati. Ya saudara. Dia tidur bangun saya di tempat tidur, tapi tidak mati-mati. Siap peti mati memang. Saudara, kita ini kan tidak tahu. Sekarang kadang-kadang kita masih sehat-sehat, Tuhan panggil kita. Belum, saudara umur 70. Tuhan panggil kita pulang. Posisimu ada di mana? Itu pertanyaan. Kalau Anda masih di tengah jalan, Anda belum sampai garis finish. Nol, kaboak. Kuah kosong. Karena di dunia orang mati tidak ada lagi kesempatan untuk bisa maju di dalam Tuhan. Saya selalu katakan, makanya jangan pernah titip baju perjamuan kudus di peti jenazah. Jangan pernah titip saudara Alkitab di peti jenazah. Karena dia tidak bisa baca dan dia tidak bisa pergi gereja lagi. Kemarin di orang Malaka saya bilang, ingat, bab mama dong, kalau ada jas di rumah pakai memang datang gereja. Jangan tunggu mati baru pakai. Ya. Karena lu sudah bisa lagi untuk bikin apa-apa. Mau maju sekarang, mau lari sekarang, mau berkembang sekarang. Ini waktunya. Amin. Jangan tunggu. Itu orang punya visi, orang punya target. Itu orang yang memiliki saudara mimpi. Itu yang namanya pewahyuan ada. Saudara terkasih dalam Tuhan. Target jelas. Maju terus. Maju terus. Makanya ada ayat Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jangan rajinmu kendor. Menyala sekarang ini. Menyala memang.
Itu orang punya visi, saudara. Karena saya tahu, saya tidak bisa buat apa-apa lagi kalau saya mengakhiri hidup ini. Filipi 3:14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Tiap hari lari terus, lari terus, lari terus. Jangan berhenti. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kemarin di ibadat Rabu kan saya saksi. Kok ada KKR di belakang main gila. Saudara. Anak banting kepala atas Allah, umur 1 tahun lebih. Tapa di kuburan ujung, langsung mau isdet. Saudara. Sukena pukulan begini baru ingat Tuhan. Dia mulai lari datang ke Tuhan. Itu tuh terlambat. Anda sudah kalah 1 kelas. Orang sudah naik 2 kelas, lu baru mau mulai 0. Saudara, makanya jangan kaget-kaget. Orang Kristen banyak yang suka kaget. Kaget kalau harus di batang leher baru cari Tuhan, berlari. Kalau Tuhan belum kasih masalah, kalau belum ada tantangan, dia jalan di tempat terus. Dia kadang-kadang tidur, ya suka-suka hati kalau mau bangun. Ya saudara, tidak mau lari. Pokoknya nyantai. Tapi coba, ada masalah bertubi-tubi, tantangan datang terus menerus. Saudara terkasih dalam Tuhan. Orang ibadah 1 minggu 1 kali, dia minta ibadah 1 minggu lewat. Itu karena air sudah di batang leher. Saudara, orang Kristen tidak boleh berhenti berlari. Ingat, itu imperatif present. Yang perintah bukan pendeta, yang perintah bukan manusia, yang perintah Tuhan Allah. Majulah untuk Tuhan, majulah untuk Tuhan. Maka saudara adalah bagian dari orang-orang yang memiliki target yang jelas. Jadi ingat ciri yang pertama, terus semangat untuk kemajuan. Bangkit dan temukan semangat untuk melangkah maju. Jangan tidur, bangkit, temukan semangat kita, maju berlari, terus mengejar impian, mengejar hadiah panggilan surgawi itu. Kedua, 1 Korintus 9 ayat 25. Perhatikan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, orang yang punya visi, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Orang yang punya visi mahkota abadi, dia menguasai diri. Ayat 27 juga mengatakan hal yang serupa. Ya saudara, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Sekali lagi, supaya aku tidak ditolak. Adokimos, aku tidak gagal. Aku tidak di tengah jalan, tapi garis finish aku sampai. Kalau menguasai diri. Kata menguasai diri ini memiliki makna. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ditulis dengan kata enkrateukomai. Enkrateukomai ini ditulis dalam bentuk indikatif. Kalau yang tadi imperatif. Imperatif itu kata kerja. Kalau indikatif itu imperatif itu kata perintah. Kalau indikatif itu kata kerja. Jadi enkrateukomai atau menguasai diri itu bagian dari usaha kita. Itu bagian dari kerja kita. Makanya ditulis dalam bentuk kata kerja. Kata kerja bukan past tense, bukan future. Tetapi kata kerja ditulis dalam bentuk present. Artinya terus menerus kerja, terus menerus menguasai diri, terus menerus tiap hari, tiap saat. Enkrateukomai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita kuasai diri tiap hari, maka kita lari tidak bisa berhenti di tengah jalan. Orang lari terus karena dia kuasai diri. Tiap hari dia kerja, terus menerus dia kuasai dirinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang nih suka membebani Tuhan tanpa mau bekerja. Nah, kenapa saya katakan begini? Ya, hal-hal yang sebenarnya Tuhan berikan mandat kepada kita untuk kita kerjakan, tapi kita justru balikan kepada Tuhan. Justru kita semua serahkan kepada Tuhan, sementara kita seolah-olah tidak punya tanggung jawab apa-apa. Saudara, kita bikin diri sama kayak robot. Yang kita mau Tuhan sayang atur kita, tapi kita pembagian kita tidak mau kerjakan. Padahal Tuhan perintah, Tuhan yang suruh kita kerja.
Dan salah satunya adalah kuasai diri. Itu bagian yang harus kita kerjakan. Roh Kudus adalah roh penolong. Ya. Tadi malam yang ikut ibadat KKR di Hotel Mai, saya sudah bilang, Roh Kudus itu dia menyadarkan kita, menginsafkan kita. Tapi dia bukan bikin saudara jadi robot. Saudara mesti sadar ketika Roh Kudus kasih tahu, saudara kuasai diri. Ketika Roh Kudus beritahu, saudara yang mesti ambil alih kerja. Kerjanya apa? Kuasai diri. Makanya kata enkrateukomai itu artinya menghindari tindakan-tindakan jahat. Itu orang menguasai diri. Dia menghindari tindakan-tindakan yang tidak baik, menghindari tindakan-tindakan dosa. Jadi bukan hanya Tuhan saja yang saudaraku kita harapkan memberi kekuatan kepada kita, kita juga punya tindakan. Karena kita diberi naluri, kita diberi otak untuk melakukan sesuatu, untuk menghindari, untuk melihat ini baik, tidak baik, dosa, tidak dosa, jahat, tidak jahat. Tuhan kasih kita pikiran. Maka kita mesti bertindak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, itu enkrateukomai. Kalau mau lihat hadiah, kalau mau lihat dapat mahkota, kalau mau peroleh sesuatu, maka tidak ada alasan untuk kita tidak tiap hari terus menerus menghindari hal-hal jahat. Ini di mana-mana kan ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau tidak mau menghindari hal-hal jahat, ya kita beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27 bilang, jangan beri kesempatan kepada iblis. Tapi kita karena tidak mau menghindari, kita tidak mau menguasai diri, kita tidak mau kerja yang namanya enkrateukomai. Saudara, beri kesempatan kepada iblis. Yesus itu ajar kita, doa itu salah satunya isinya adalah, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu doa. Tapi itu doa harus ditindaklanjuti dengan tindakan kita. Setelah kita beritahu kepada Tuhan, kita harus action. Sama seperti kita bilang begini, berikanlah kepadaku makanan yang secukupnya. Saudara sudah bilang berikanlah, tapi apakah saudara lipat tangan tidak kerja? Tiba-tiba langsung nasi tepung adar langit, daging sei tepung adar langit, ya, sayur kangkung langsung kirim dari sorga, alamat jelas, bolok, tidak ada. Kita mesti kerja. Sama seperti itu juga, kita sudah berdoa, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Waktu kita ketemu setan, kita ketemu godaan, sudah terkasih dalam Tuhan, kita tidak langsung berkata kepada setan, aku berdoa di dalam nama Yesus, hindarkanlah aku dari si jahat ini. Tidak bisa, lu mesti menghindar. Yang mesti kerja lari kita. Roh Kudus cuma ingatkan lari. Roh Kudus cuma ingatkan jangan biarkan setan kuasai. Itu Roh Kudus punya kerja. Tindakan kita, action kita, menghindar kita. Itu kita. Nanti dia sudah jatuh dalam pencobaan, baru dia bilang, setan pun gara-gara. Saudara, ada orang suka cari gara-gara setan, padahal saudara yang terkasih dalam Tuhan hanya cuma beri peluang. Ayo, kalau kamu kasih saya peluang, saya masuk. Kalau kamu tidak kasih peluang, saya tidak bisa masuk. Saya contoh sekarang. Kejadian 39 ayat 10. Ini familiar ini. Lihat ini ya. Yusuf ini orang yang menguasai diri. Yusuf ini orang yang sekali lagi enkrateukomai. Dia tahu menghindari kejahatan. Kita lihat ayat ini. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saya mau tanya jemaat, tolong jawab. Yusuf tuli atau punya telinga? Ya, berarti Yusuf dengar toh? Tapi ayat itu bilang Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Itu berarti Yusuf, saudara terkasih dalam Tuhan, dia menguasai diri.
Jadi meskipun ini perempuan omong, ini perempuan bujuk, ini perempuan rayu, ini perempuan tawar untuk mau tidur, untuk mau melakukan persetubuhan, mau melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, dia dengar. Tapi dia tidak mau seolah-olah mendengar. Dia tutup telinga. Dia mau menghindari. Dia mau, saudara terkasih dalam Tuhan, engkrateukomai. Dan tidak dicatat di dalam ayat ini. Maka Yusuf ketika dibujuk oleh perempuan itu, dia berkata begini, darah Yesus, aku tolak engkau. Tidak, saudaraku. Tapi dia tidak mau dengar. Jadi misalnya mama tuh omong di ruang tamu, Yusuf lari di dapur. Kerja cuci piring dulu. Ya saudara. Mama tuh datang lagi, usu tambah rajin cuci cepat-cepat, lari lagi di kamar. Ya saudara. Usu masuk kamar kok. Mama ikut sudah. Ya saudara, lari keluar dulu. Ya saudara. Itu menghindar. Padahal saudara terkasih dalam Tuhan, ada kesempatan. Lihat ayat 12. 1, 2, 3. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, mari tidurlah dengan aku. Tetapi dia lari. Saudara terkasih dalam Tuhan, Yusuf meninggalkan baju, itu berarti menghindari. Itu yang namanya saudara menguasai diri. Itu yang namanya engkrateukomai. Kerjanya ada, lari. Saudara, bukan mendekat, lari jauh hilang. Makanya ada orang bilang sama saya begini, saya tidak percaya. Ya saudara, bilang Pak Pendeta, saya ini jangankan dong pakai baju mini-mini. Ya. Orang perempuan telanjang di depan saya saja, saya itu tidak apa-apa. Memang kuasa Tuhan itu besar dalam hidup saya. Lu jangan putar balik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kuasa Tuhan besar apa? Yusuf saja bangun lari. Yusuf yang tiap hari disertai Tuhan. Kau yang kadang-kadang muncul gereja, kadang-kadang hilang, kadang-kadang baca Alkitab, kadang-kadang tidak baca Alkitab. Kuat di mana? Lari. Bapak tidak apa-apa, kami dua nih aman. Kami dua tuh jaga mati Bapak. Jangan lari. Saudara, kemarin saya dengan istri cerita. Saudara, ya, ada orang yang dia pun suami tinggal agak lama, lalu kemudian saudara hidup rumah tangganya mulai kocar-kacir, ya, karena suami sudah ada wanita idaman lain. Saya bilang begini, itu dong mau langgar Alkitab, nakar mana? Alkitab omong 1 Korintus pasal 7. Mulai ayat 3 bilang, tidak boleh berpisah kecuali atas persetujuan bersama, dan itu hanya untuk sementara waktu. Kenapa? Alasannya jelas, karena kau tidak tahan bertarak. Kau tidak tahan nafsu. Ada yang bilang tidak apa-apa, saya istri ini pisah 5 bulan tapi kami dua aman sah. Omong kosong. Alkitab tidak bisa omong kosong, lu yang omong kosong. Saudara, saya tidak percaya. Karena Alkitab sudah bilang, kita ini tidak bertarak. Nafsu tidak bisa ditahan. Cara menghindarnya apa? Istri selengket. Suami tidak boleh pisah dengan istri. Jangan coba-coba. Karena godaan pasti datang. Tantangan pasti datang. Dan kita tidak bisa menang Alkitab. Alkitab omong tuh saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya Yusuf ini orang yang disertai Tuhan, dia lari, dia menghindari. Itu engkrateukomai. Tapi sekarang saudara lihat ini ya. 2 Samuel 11 ayat 2. Kisahnya hampir sama, tapi yang ini tidak kuasai diri. Ya. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Sekarang saya tanya jemaat, tolong jawab. Kalau saya ketemu saudara
Lalu saya cerita misalnya satu nona. Saya bilang begini, wah itu nona pun cantik nih talak. Saya mau tanya, itu kira-kira saya cuma sekedar lihat nona itu, atau saya lihat sungguh-sungguh makanya saya tahu dia cantik sekali? Oh, lihat sungguh-sungguh dong. Berarti saudara lihat ini, waktu Daud jalan di Sotoruma lalu dia lihat Bathsheba mandi, dia bukan hanya lihat, tidak, itu dia lihat begini. Orang Kupang bilang mat biji menyala. Dia lot TV bawah itu dia mata biji itu menyala, makanya dia tahu ini perempuan tak lalu cantik. Saudara, sangat elok rupanya. Itu bukan hanya lihat sambil lalu, lihat sungguh-sungguh. Dan saudara lihat, waktu dia lihat sungguh-sungguh dia tidak kuasai diri. Lihat di ayat berikutnya, perhatikan ayat 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Bathsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Dia langsung sudah bisa sabar kan? Wih, dia cantik sekali, luar biasa ini perempuan. Siapa dia? Tanya pun tanya, istrinya Uria. Kalau dia kuasai diri, engkrateu komai, harusnya dia bilang dalam nama Yesus. Orang pun istri beta berdosa, Tuhan ampuni beta. Itu harusnya kalau kuasai diri. Tapi lihat, Daud tidak kuasai diri. Apa yang dikatakan ayat 4? Sesudah itu, tahu bahwa istrinya orang, Daud menyuruh orang mengambil dia. Ayo cepat, diambil itu perempuan sudah. Mungkin tuh orang tanya, untuk apa raja datang dan saya mau tidur dengan perempuan itu? Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ini saudara, dua-dua sama-sama tidak kuasai diri. Kenapa saya katakan demikian? Bathsheba juga tidak kuasai diri. Orang tuh mandi ada aturan. Ini mandi tidak ada aturan. Dia sudah tahu raja itu biasa jalan di Sotoruma, itu biasa, itu sudah tahu. Tapi kenapa lu pi mandi di bawah Sotoruma? Ada soal apa dengan engkau? Saudara terkasih, istri Uria juga memang pancing-pancing. Istri Uria juga, saudara terkasih nonton, memang sengaja. Saya boleh pakai kalimat itu. Beta tes dulu. Kira-kira raja pemata itu karmana kalau dia beta. Ya saudara terkasih dalam Tuhan. Sebab kalau dia tahu itu tidak betul, maka waktu dia dipanggil dia harus sadar dong, saya ini kan istri Uria. Apalagi ditambah Uria tidak sering pulang karena berperang, saudara. Dan kalau Uria pulang, Alkitab berkata Uria suka tidur di luar, tidak masuk dalam kamar. Jadi ini mama kesepian, mama Bathsheba. Saudara, mama pikir-pikir ada laki juga sama piperang, urus senjata pulang datang tidur di luar, kotong tidur di dalam, ada kedinginan mati punya nih. Tidak tahan bertarak. Makanya jangan coba-coba, ulang ini kalimat. Jangan coba-coba. Ya. Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh hati-hati, kita beri peluang kepada setan, habis kita. Hari ini saya mau sampaikan ini kebenaran buat kita. Ingat, ada mahkota. Jangan takut istri, jangan takut suami. Saya menghindari kejahatan bukan karena takut istri. Saya menghindari kejahatan bukan karena takut orang tua. Saya menghindari kejahatan bukan karena saya ada di gereja sidang jemaat Allah. Bukan. Saya menghindari kejahatan bukan karena aturan gereja yang begitu ketat. Bukan. Saya menghindari kejahatan karena saya punya visi yang jelas. Panggilan sorgawi. Saya tidak mau kuah kosong waktu Tuhan datang kembali yang kedua kali. Ada amin? Saudara mungkin pikir, saya bikin jahat tidak ada yang tahu kok. Saya bikin dosa begini tidak ada yang tahu. Hanya saya dan dia yang tahu. Anda dengar, Tuhan tahu. CCTV Tuhan lebih jelas. Saudara terkasih dalam Tuhan. Orang sekitar kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan suatu saat saya ulang, 1 Korintus 3 ayat 14 bilang, kita pun pekerjaan semua akan diuji.
Jangan sampai waktu itu baru kau menyesal. Tuhan, saya jemaat setia. Tuhan, saya rajin pelayanan. Tuhan, saya ini hamba Tuhan. Tapi Tuhan bilang, sorry, kau tidak menguasai diri. Kau tidak menguasai diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang akan menyesal pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Makanya hari ini saya mau pesan buat kita semua yang hadir pada saat ini, apalagi kami semua pria-pria integritas. Waduh, ingat pria-pria integritas, Anda mesti punya visi Tuhan. Kalau tidak punya visi Tuhan bahaya. Banyak orang terjebak, saudara. Ya. Orang makan uang korupsi sekarang bisa kelihatan, bisa tidak kelihatan. Saudara, bisa kena tangkap, bisa tidak kena tangkap. Kepintaran manusia di dalam berkedok itu lincah sekali. Orang sudah terkasih dalam Tuhan bersinar, dia bisa tipu dia punya istri segala macam. Ya. Sehingga istri tidak tahu. Sehingga sudah terkasih dalam Tuhan itu rumah tangga bisa ayam tentram, aman-aman saja, tapi padahal sudah habis. Sebenarnya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang benar. Orang bisa tidak tahu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Orang bisa menyelubungi dengan berbagai macam topeng kemunafikan. Tapi saya ulang, CCTV sorga tidak ada yang bisa tutup. Itu rekam asli. Karena itu beta lebih baik takut Tuhan. Saudara, lebih baik beta punya visi. Tuhan, aku tidak mau kalau sampai di garis finish lalu Tuhan bilang sorry to say. Saya tidak kompromi, saya tidak pandang bulu. Lu mau siapa pun kalau lu tidak kuasai diri, upahmu hangus terbakar. Rugi kamu, menderita kamu kerugian. Karena itu hari ini sekali lagi, mari semua kita sungguh-sungguh lakukan yang terbaik. Contoh lain nanti saudara bisa baca Hakim-Hakim pasal 16 ayat 4 sampai 21. Simpson. Itu juga orang urapan tinggi. Urapan kelas menengah ke atas, tapi itu gugur juga. Ya. Jadi soal menguasai diri itu bukan soal urapan tinggi, soal lu pelayanan banyak kali, bukan. Soal urapan itu sudah terkasih dalam Tuhan, itu soal kekuatan rohani. Tetapi menguasai diri itu soal bagaimana kita menghindari hal-hal nyata. Saudara, urapan itu hanya bisa melawan setan-setan yang tidak kelihatan. Setan yang kelihatan tidak bisa pakai itu urapan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Kalau yang datang itu roh suwangi, maka urapan dibutuhkan. Roh Kudus dibutuhkan. Dalam nama Yesus Kristus, suwangi-suwangi yang kirim sihir, kirim mantra, kirim ilmu santet, kita tolak dalam nama Yesus. Itu kita menang. Tapi kalau yang datang sebegini, lu dalam nama Yesus dia maju. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tidak bisa, itu hanya bisa dihindari. Kalau yang sudah datang modelnya warna merah semua tuh, baru tebal begini, kita pun mata berubah semua jadi merah juga. Saudara, itu tidak bisa tolak dalam nama Yesus. Tidak bisa. Itu mesti menghindari. Kuasai diri. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi selalu menguasai diri. Itu ciri orang yang punya visi. Terakhir, ciri yang terakhir. Ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Makna kata ditolak itu sekali lagi adokimos, yang artinya tidak tahan uji atau gagal atau tidak sampai finish. Itu ditolak. Jadi saudara, jangan jadi orang Kristen yang akhirnya adokimos, gagal, tidak sampai finish karena tidak tahan ujian, tantangan yang datang dalam hidup saudara dan saya. Ya. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah, Paulus katakan. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah di hadapannya. Dia takut ditolak. Makanya dia tidak mau sama dengan orang lain dalam melayani Tuhan. Takut jangan sampai saya gagal nanti. Saudara terkasih dalam Tuhan. Apa saja ciri orang yang memiliki visi? Saya ulang yang ketiga, tahan uji. Tidak palese.
Ya. Kalau saudara palese dengan Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan, kita yang kuah kosong. Ya. Saudara, karena Tuhan itu beda. Kalau kita palese jadi orang Kristen, palese dengan Tuhan Allah, kita yang akan gagal. Makanya orang yang punya visi, dia tidak mau palese. Ya. Orang yang saudaraku punya visi, saya tahan uji. Tantangan memang datang, ini wisone enak. Masalah datang, ini bertubi-tubi. Habis satu, muncul satu lagi. Tapi beta tidak boleh palese. Beta tahu, beta harus punya tujuan yang jelas. Tahan beta. Beta bertahan. Tuhan tolong beta. Beta sone mau gagal. Beta sone mau yang namanya adokimos. Saya tidak mau. Saya mau bertahan sampai Tuhan datang kembali. Tuhan tolong kita sekalian pada kesempatan ini. Sekali lagi, ayo semua yang hadir. Adokimos. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai ada satupun di antara kita yang tidak sampai garis finish. Gagal. Ya. Sesuai dengan timing yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Tapi kalau Tuhan masih ada kesempatan kasih kita mau semakin hari semakin maju. Tambah hari kuasai diri dengan baik. Tambah hari bertahan terus. Bertahan. Tantangan ada. Ujian ada. Masalah ada. Tetapi kita harus tidak boleh palese. Maju. Setia dengan Tuhan. Maka hidupmu pasti akan menerima mahkota kehidupan. Itu orang yang memiliki visi dari Tuhan. Man of integrity. With God vision. Mempunyai visi Tuhan. Pria integritas yang memiliki visi Tuhan. Jemaat integritas yang memiliki visi Tuhan. Semua kita gereja Tuhan yang memiliki visi dari Tuhan. Bukan visi sementara, tapi visi kekal. Tuhan berkati kita. Pemain musik maju ke depan, kita mau syukuri firman Tuhan pada pagi hari ini.